Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD merespons peraturan Polri yang dikeluarkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang memperbolehkan polisi aktif kini mengisi jabatan sipil di setidaknya 17 lembaga. Mahfud MD menilai aturan yang dikeluarkan Kapolri melanggar aturan yang ada. Pernyataan ini disampaikan Mahfud MD melalui akun YouTube pribadinya pada Sabtu 13 Desember 2025. Mahfud MD menegaskan bahwa kritiknya ini disampaikan dalam kapasitas dirinya sebagai pakar hukum, bukan sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri. Mahfud MD menegaskan bahwa dalam keputusan MK sudah ditegaskan bahwa Polri yang mau memasuki jabatan sipil hanya diperkenankan jika berhenti atau pensiun dini dari dinas kepolisian. Tak hanya itu, Perpol Kapolri juga diakui mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini telah melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Mahfud MD lantas membantah argumentasi sejumlah pihak yang menyatakan Perpol ini sah karena anggota Polri juga bagian dari sipil. Menurutnya, argumentasi tersebut tidak tepat secara hukum. Mahfud MD lantas mendesak agar aturan ini disesuaikan kembali. Mahkamah Konstitusi diminta bersuara untuk merespon keputusan Kapolri Jenderal Listio Sigit. Adapun Kapolri telah menaikkan peraturan Polri nomor 10 tahun 2025 tentang polisi aktif bisa menduduki jabatan sipil. Sementara dalam putusan MK tertulis bahwa polisi aktif dilarang menduduki jabatan sipil. Dalam putusan MK tersebut, anggota Polri yang menduduki jabatan sipil harus mengundurkan diri atau pensiun. Oleh karena itu, pengamat komunikasi politik Hendry Satrio menilai MK perlu memberikan penjelasan kepada masyarakat luas terkait putusan tersebut. Sebab jika MK tidak bersuara, maka bisa menimbulkan misinterpretasi yang merugikan rakyat maupun Polri. Seperti diketahui, sejak Kapolri membuat aturan baru itu, terdapat dua kubu yang saling mendebatkan putusan Jenderal Listio Sigit itu. Terdapat kubu yang beranggapan bahwa putusan Kapolri itu tidak melanggar MK, tetapi ada kubu yang beranggapan putusan Kapolri itu melanggar putusan MK, seperti mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Hendry mengatakan tidak semua rakyat ahli atau paham tentang hukum. Oleh karena itu, menurut Hendry, rakyat perlu penjelasan tentang keberadaan peraturan Polri yang memungkinkan polisi aktif bisa menduduki 17 kementerian atau lembaga. Kepolisian Republik Indonesia mengangkangi putusan MK gimana, Pak? Gimana? Kepolisian Republik Indonesia dianggap mengangkangi keputusan MK. Nah, biasa aja yang bicara begitu. Tapi yang jelas, langkah yang dilakukan oleh kepolisian sudah dikonsultasikan. Yang jelas, Polri tentunya menghormati putusan MK. Oleh karena itu, Polri menindaklanjuti dengan melakukan konsultasi terhadap kementerian terkait, terhadap stakeholder terkait, sebelum menerbitkan Perpol. Jadi, Perpol yang dibuat oleh Polri tentunya dilakukan dalam rangka menghormati dan menindaklanjuti putusan MK. Saya kira itu. Berarti kalau ada polisi aktif yang berada di luar kepolisian itu akan dikeluarkan, Pak? Apa gimana? Yang jelas Perpol ini tentunya nanti akan ditingkatkan menjadi PP dan kemudian kemungkinan akan dimasukkan di revisi undang-undang. Terhadap yang sudah selesai, tentunya ini kan tidak berlaku surut. Menteri Hukum yang sudah menyampaikan. Pak Kapolri kalau dinilai Kepolisian Republik Indonesia mengangkangi putusan MK gimana, Pak? Gimana? Kepolisian Republik Indonesia dianggap mengangkangi keputusan MK. Nah, biasa aja yang bicara begitu. Tapi yang jelas, langkah yang dilakukan oleh kepolisian sudah dikonsultasikan, baik dengan kementerian terkait, baik dengan stakeholder terkait, baik dengan lembaga terkait, sehingga baru bismillah Perpol. Nah, tanya sama Pak Mahfud. Pak, berarti itu benar masuk 17 kementerian itu, Pak, yang polisi aktif benar-benar? Di situ kan klausulnya sudah jelas. Dan tentunya akan dilakukan perbaikan. Di situ kan yang dihapus dalam putusan MK penugasan oleh Kapolri, kemudian frase yang terkait dengan tugas-tugas kepolisian kan sudah jelas. Untuk itu kemudian itu harus diperjelas limitatifnya seperti apa. Jadi apa yang dilanggar.
Kita cukup ya. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali mengomentari terkait Perpol nomor 10 tahun 2025 yang menduga terbitnya Perpol tersebut lantaran Undang-Undang atau UU nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia akan direvisi. Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui video yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 15 Desember. Mahfud menilai terbitnya Perpol 10 tahun 2025 menjadi ancang-ancang terkait akan adanya revisi Undang-Undang Polri. Ia mengatakan Perpol tersebut merupakan aturan yang cacat secara hierarki perundang-undangan. Pasalnya ketika akan ada aturan terkait daftar kementerian atau lembaga yang bisa diduduki oleh polisi aktif, maka seharusnya Undang-Undang Polri harus direvisi terlebih dahulu. Mahfud mencontohkan hal tersebut terjadi dalam revisi Undang-Undang TNI yang berujung tertuang daftar 16 kementerian atau lembaga yang bisa dijabat oleh prajurit aktif. Selain itu, Mahfud juga mengatakan bahwa Perpol tersebut telah melanggar Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara atau ASN. Mahfud juga mengomentari pernyataan Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Adapun Habibur Rahman menyebut terbitnya Perpol demi memperjelas institusi sipil yang bisa dijabat oleh polisi aktif. Mahfud menilai pandangan itu salah lantaran Perpol tersebut bukan memperjelas, namun justru membatasi tupoksi kepolisian. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menaikkan peraturan Polri atau Perpol nomor 10 tahun 2025. Salah satu yang menjadi sorotan dalam Perpol tersebut yakni polisi aktif resmi dapat menduduki jabatan sipil di 17 kementerian atau lembaga. Terkait hal itu, mantan Menko Polhukam Mahfud MD memberikan komentar. Namun ia menegaskan komentarnya terkait penerbitan Perpol tersebut bukan sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri. Ia mengatakan Perpol yang sudah ditandatangani Listio Sigit bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Adapun putusan MK yang dimaksud yakni melarang anggota aktif menduduki jabatan di luar institusi Polri diketok MK pada 13 November 2025. Selain itu, Mahfud menyebut Perpol nomor 10 tahun 2025 bertentangan dengan Undang-Undang ASN. Dalam Undang-Undang ASN disebutkan bahwa penempatan polisi aktif dalam jabatan ASN harus berpedoman pada UU Polri. Namun UU Polri sendiri tidak memuat ketentuan mengenai daftar kementerian yang boleh diisi oleh polisi aktif. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang TNI yang secara jelas merinci 14 jabatan sipil yang dapat ditempati oleh anggota TNI. Polri saat ini merupakan institusi sipil, namun itu tidak bisa menjadi landasan bagi polisi aktif untuk masuk ke institusi sipil. Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD merespons peraturan Polri yang dikeluarkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang memperbolehkan polisi aktif kini mengisi jabatan sipil di setidaknya 17 lembaga. Mahfud MD menilai aturan yang dikeluarkan Kapolri melanggar aturan yang ada. Pernyataan ini disampaikan Mahfud MD melalui akun YouTube pribadinya pada Sabtu 13 Desember 2025. Mahfud MD menegaskan bahwa kritiknya ini disampaikan dalam kapasitas dirinya sebagai pakar hukum, bukan sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri. Mahfud MD menegaskan bahwa dalam keputusan MK sudah ditegaskan bahwa Polri yang mau memasuki jabatan sipil hanya diperkenankan jika berhenti atau pensiun dini dari dinas kepolisian. Tak hanya itu, Perpol Kapolri juga diakui mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini telah melanggar Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Mahfud MD lantas membantah argumentasi sejumlah pihak yang menyatakan Perpol ini sah karena anggota Polri juga bagian dari sipil. Menurutnya, argumentasi tersebut tidak tepat secara hukum. Mahfud MD lantas mendesak agar aturan ini disesuaikan kembali. Mahkamah Konstitusi diminta bersuara untuk merespon keputusan Kapolri Jenderal Listio Sigit. Adapun Kapolri telah menaikkan peraturan Polri nomor 10 tahun 2025 tentang polisi aktif bisa menduduki jabatan sipil. Sementara dalam putusan MK tertulis bahwa polisi aktif dilarang menduduki jabatan sipil. Dalam putusan MK tersebut, anggota Polri yang menduduki jabatan sipil harus mengundurkan diri atau pensiun. Oleh karena itu, pengamat komunikasi politik Hendry Satrio menilai MK perlu memberikan penjelasan kepada masyarakat luas terkait putusan tersebut. Sebab jika MK tidak bersuara, maka bisa menimbulkan misinterpretasi yang merugikan rakyat maupun Polri.
Seperti diketahui, sejak Kapolri membuat aturan baru itu, terdapat dua kubu yang saling mendebatkan putusan Jenderal Listio Sigit itu. Terdapat kubu yang beranggapan bahwa putusan Kapolri itu tidak melanggar MK, tetapi ada kubu yang beranggapan putusan Kapolri itu melanggar putusan MK, seperti mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Hendri mengatakan tidak semua rakyat ahli atau paham tentang hukum. Oleh karena itu, menurut Hendri, rakyat perlu penjelasan tentang keberadaan peraturan Polri yang memungkinkan polisi aktif bisa menduduki 17 kementerian atau lembaga. Selain Kepolisian Republik Indonesia mengangkangi putusan MK itu gimana Pak? Gimana? Kepolisian Republik Indonesia dianggap mengangkangi keputusan MK. Nah, biasa aja yang bicara begitu. Tapi yang jelas langkah yang dilakukan oleh kepolisian sudah dikonsultasikan. Yang jelas Polri tentunya menghormati putusan MK. Oleh karena itu, Polri menindaklanjuti dengan melakukan konsultasi terhadap kementerian terkait, terhadap stakeholder terkait, sebelum menerbitkan perpol. Jadi perpol yang dibuat oleh Polri tentunya dilakukan dalam rangka menghormati dan menindaklanjuti putusan MK. Saya kira itu. Berarti kalau ada polisi aktif yang berada di luar kementerian itu akan dikeluarkan Pak? Atau gimana? Yang jelas perpol ini tentunya nanti akan ditingkatkan menjadi PP dan kemudian kemungkinan akan dimasukkan di revisi undang-undang. Terhadap yang sudah selesai, tentunya ini kan tidak berlaku surut Menteri Hukum yang sudah menyampaikan. Pak Kapolri kalau menilai Kepolisian Republik Indonesia mengangkangi putusan MK itu gimana Pak? Gimana? Kepolisian Republik Indonesia dianggap mengangkangi keputusan MK. Nah, biasa aja yang bicara begitu. Tapi yang jelas langkah yang dilakukan oleh kepolisian sudah dikonsultasikan, baik dengan kementerian terkait, baik dengan stakeholder terkait, baik dengan lembaga terkait, sehingga baru bismillah perpol. Nah, tanya sama Pak Mahfud. Pak, berarti untuk sementara masih 17 kementerian itu Pak yang polisi aktif benar-benar. Di situ kan klausulnya sudah jelas. Dan tentunya akan dilakukan perbaikan. Di situ kan yang dihapus dalam putusan MK penugasan oleh Kapolri. Kemudian frase yang terkait dengan tugas-tugas kepolisian kan sudah jelas. Untuk itu, kemudian itu harus diperjelas imitatifnya seperti apa. Jadi apa yang dilanggar? Ya, kira cukup ya. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali mengomentari terkait Perpol nomor 10 tahun 2025 yang menduga terbitnya Perpol tersebut lantaran Undang-Undang atau UU nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia akan direvisi. Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui video yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 15 Desember. Mahfud menilai terbitnya Perpol 10 tahun 2025 menjadi ancang-ancang terkait akan adanya revisi Undang-Undang Polri. Ia mengatakan Perpol tersebut merupakan aturan yang cacat secara hierarki perundang-undangan. Pasalnya ketika akan ada aturan terkait daftar kementerian atau lembaga yang bisa diduduki oleh polisi aktif, maka seharusnya Undang-Undang Polri harus direvisi terlebih dahulu. Mahfud mencontohkan hal tersebut terjadi dalam revisi Undang-Undang TNI yang berujung tertuang daftar 16 kementerian atau lembaga yang bisa dijabat oleh prajurit aktif. Setelah itu Mahfud juga mengatakan bahwa Perpol tersebut telah melanggar Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara atau ASN. Mahfud juga mengomentari pernyataan Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Adapun Habibur Rahman menyebut terbitnya Perpol demi memperjelas institusi sipil yang bisa dijabat oleh polisi aktif. Mahfud menilai pandangan itu salah lantaran Perpol tersebut bukan memperjelas, namun justru membatasi tupoksi kepolisian. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menaikkan peraturan Polri atau Perpol nomor 10 tahun 2025. Salah satu yang menjadi sorotan dalam Perpol tersebut yakni polisi aktif resmi dapat menduduki jabatan sipil di 17 kementerian atau lembaga. Terkait hal itu, mantan Menko Polhukam Mahfud MD memberikan komentar. Namun ia menegaskan komentarnya terkait penerbitan Perpol tersebut bukan sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri. Ia mengatakan Perpol yang sudah ditandatangani Listio Sigit bertentangan dengan putusan Mahkamah
Mahkamah Konstitusi atau MK. Adapun putusan MK yang dimaksud yakni melarang anggota aktif menduduki jabatan di luar institusi Polri diketok MK pada 13 November 2025. Selain itu, Mahfud menyebut Perpol nomor 10 tahun 2025 bertentangan dengan Undang-Undang ASN. Dalam Undang-Undang ASN disebutkan bahwa penempatan polisi aktif dalam jabatan ASN harus berpedoman pada UU Polri. Namun UU Polri sendiri tidak memuat ketentuan mengenai daftar kementerian yang boleh diisi oleh polisi aktif. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang TNI yang secara jelas merinci 14 jabatan sipil yang dapat ditempati oleh anggota TNI. Polri saat ini merupakan institusi sipil, namun itu tidak bisa menjadi landasan bagi polisi aktif untuk masuk ke institusi sipil. Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD merespons peraturan Polri yang dikeluarkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang memperbolehkan polisi aktif kini mengisi jabatan sipil di setidaknya 17 lembaga. Mahfud MD menilai aturan yang dikeluarkan Kapolri melanggar aturan yang ada. Pernyataan ini disampaikan Mahfud MD melalui akun YouTube pribadinya pada Sabtu 13 Desember 2025. Mahfud MD menegaskan bahwa kritiknya ini disampaikan dalam kapasitas dirinya sebagai pakar hukum, bukan sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri. Mahfud MD menegaskan bahwa dalam keputusan MK sudah ditegaskan bahwa Polri yang mau memasuki jabatan sipil hanya diperkenankan jika berhenti atau pensiun dini dari dinas kepolisian. Tak hanya itu, Perpol Kapolri juga diakui mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini telah melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Mahfud MD lantas membantah argumentasi sejumlah pihak yang menyatakan Perpol ini sah karena anggota Polri juga bagian dari sipil. Menurutnya, argumentasi tersebut tidak tepat secara hukum. Mahfud MD lantas mendesak agar aturan ini disesuaikan kembali. Mahkamah Konstitusi diminta bersuara untuk merespon keputusan Kapolri Jenderal Listio Sigit. Adapun Kapolri telah menaikkan peraturan Polri nomor 10 tahun 2025 tentang polisi aktif bisa menduduki jabatan sipil. Sementara dalam putusan MK tertulis bahwa polisi aktif dilarang menduduki jabatan sipil. Dalam putusan MK tersebut, anggota Polri yang menduduki jabatan sipil harus mengundurkan diri atau pensiun. Oleh karena itu, pengamat komunikasi politik Hendry Satrio menilai MK perlu memberikan penjelasan kepada masyarakat luas terkait putusan tersebut. Sebab jika MK tidak bersuara, maka bisa menimbulkan misinterpretasi yang merugikan rakyat maupun Polri. Seperti diketahui, sejak Kapolri membuat aturan baru itu, terdapat dua kubu yang saling mendebatkan putusan Jenderal Listio Sigit itu. Terdapat kubu yang beranggapan bahwa putusan Kapolri itu tidak melanggar MK, tetapi ada kubu yang beranggapan putusan Kapolri itu melanggar putusan MK, seperti mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Hendry mengatakan tidak semua rakyat ahli atau paham tentang hukum. Oleh karena itu, menurut Hendry, rakyat perlu penjelasan tentang keberadaan peraturan Polri yang memungkinkan polisi aktif bisa menduduki 17 kementerian atau lembaga. Selain Kepolisian Republik Indonesia mengangkat putusan MK gimana Pak? Gimana? Kepolisian Republik Indonesia dianggap mengangkangi keputusan MK. Nah, biasa aja yang bicara begitu. Tapi yang jelas langkah yang dilakukan oleh kepolisian sudah dikonsultasikan. Yang jelas Polri tentunya menghormati putusan MK. Oleh karena itu, Polri menindaklanjuti dengan melakukan konsultasi terhadap kementerian terkait, terhadap stakeholder terkait, sebelum menerbitkan Perpol. Jadi Perpol yang dibuat oleh Polri tentunya dilakukan dalam rangka menghormati dan menindaklanjuti putusan MK. Saya kira itu. Berarti kalau ada polisi aktif yang berada di luar kementerian itu akan dikeluarkan Pak? Yang jelas Perpol ini tentunya nanti akan ditingkatkan menjadi PP dan kemudian kemungkinan akan dimasukkan di revisi undang-undang. Terhadap yang sudah selesai, tentunya ini kan tidak berlaku surut. Menteri Hukum yang sudah menyampaikan itu. Pak Kapolri kalau dinilai Kepolisian Republik Indonesia mengangkat putusan MK gimana Pak? Gimana? Kepolisian Republik Indonesia dianggap mengangkangi keputusan MK. Nah, biasa aja yang bicara begitu. Tapi yang jelas
langkah yang dilakukan oleh kepolisian sudah dikonsultasikan, baik dengan kementerian terkait, baik dengan stakeholder terkait, baik dengan lembaga terkait, sehingga baru disinilah perpol. Nah, tanya sama Pak Mahfud. Pak, berarti itu benar masuk 17 kementerian itu Pak, yang kontrak benar-benar. Di situ kan klausulnya juga jelas. Dan tentunya akan dilakukan perbaikan. Di situ kan yang dihapus dalam putusan MK penugasan oleh Kapolri. Kemudian frasa yang terkait dengan tugas-tugas kepolisian kan sudah jelas. Untuk itu, kemudian itu harus diperjelas imitatifnya seperti apa. Jadi apa yang dilanggar? Kira cukup ya. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali mengomentari terkait Perpol nomor 10 tahun 2025 yang menduga terbitnya Perpol tersebut lantaran Undang-Undang atau UU nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia akan direvisi. Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui video yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 15 Desember. Mahfud menilai terbitnya Perpol 10 tahun 2025 menjadi ancang-ancang terkait akan adanya revisi Undang-Undang Polri. Ia mengatakan Perpol tersebut merupakan aturan yang cacat secara hierarki perundang-undangan. Pasalnya ketika akan ada aturan terkait daftar kementerian atau lembaga yang bisa diduduki oleh polisi aktif, maka seharusnya Undang-Undang Polri harus direvisi terlebih dahulu. Mahfud mencontohkan hal tersebut terjadi dalam revisi Undang-Undang TNI yang berujung tertuang daftar 16 kementerian atau lembaga yang bisa dijabat oleh prajurit aktif. Selain itu, Mahfud juga mengatakan bahwa Perpol tersebut telah melanggar Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara atau ASN. Mahfud juga mengomentari pernyataan Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Adapun Habibur Rahman menyebut terbitnya Perpol demi memperjelas institusi sipil yang bisa dijabat oleh polisi aktif. Mahfud menilai pandangan itu salah lantaran Perpol tersebut bukan memperjelas, namun justru membatasi tupoksi kepolisian. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menaikkan peraturan Polri atau Perpol nomor 10 tahun 2025. Salah satu yang menjadi sorotan dalam Perpol tersebut yakni polisi aktif resmi dapat menduduki jabatan sipil di 17 kementerian atau lembaga. Terkait hal itu, mantan Menko Polhukam Mahfud MD memberikan komentar, namun ia menegaskan komentarnya terkait penerbitan Perpol tersebut bukan sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri. Ia mengatakan Perpol yang sudah ditandatangani Listio Sigit bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Adapun putusan MK yang dimaksud yakni melarang anggota aktif menduduki jabatan di luar institusi Polri diketok MK pada 13 November 2025. Selain itu, Mahfud menyebut Perpol nomor 10 tahun 2025 bertentangan dengan Undang-Undang ASN. Dalam Undang-Undang ASN disebutkan bahwa penempatan polisi aktif dalam jabatan ASN harus berpedoman pada UU Polri. Namun UU Polri sendiri tidak memuat ketentuan mengenai daftar kementerian yang boleh diisi oleh polisi aktif. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang TNI yang secara jelas merinci 14 jabatan sipil yang dapat ditempati oleh anggota TNI. Polri saat ini merupakan institusi sipil, namun itu tidak bisa menjadi landasan bagi polisi aktif untuk masuk ke institusi sipil. Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD merespons peraturan Polri yang dikeluarkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang memperbolehkan polisi aktif kini mengisi jabatan sipil di setidaknya 17 lembaga. Mahfud MD menilai aturan yang dikeluarkan Kapolri melanggar aturan yang ada. Pernyataan ini disampaikan Mahfud MD melalui akun YouTube pribadinya pada Sabtu 13 Desember 2025. Mahfud MD menegaskan bahwa kritiknya ini disampaikan dalam kapasitas dirinya sebagai pakar hukum, bukan sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri. Mahfud MD menegaskan bahwa dalam keputusan MK sudah ditegaskan bahwa Polri yang mau memasuki jabatan sipil hanya diperkenankan jika berhenti atau pensiun dini dari dinas kepolisian. Tak hanya itu, Perpol Kapolri juga diakui mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini telah melanggar Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Mahfud MD lantas membantah argumentasi sejumlah pihak yang menyatakan Perpol ini sah karena anggota Polri juga bagian dari sipil. Menurutnya, argumentasi tersebut tidak tepat secara hukum. Mahfud MD lantas mendesak agar aturan ini disesuaikan kembali.
Mahkamah Konstitusi diminta bersuara untuk merespon keputusan Kapolri Jenderal Listio Sigit. Adapun Kapolri telah menaikkan Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025 tentang polisi aktif bisa menduduki jabatan sipil. Sementara dalam putusan MK tertulis bahwa polisi aktif dilarang menduduki jabatan sipil. Dalam putusan MK tersebut, anggota Polri yang menduduki jabatan sipil harus mengundurkan diri atau pensiun. Oleh karena itu, pengamat komunikasi politik Hendry Satrio menilai MK perlu memberikan penjelasan kepada masyarakat luas terkait putusan tersebut. Sebab jika MK tidak bersuara, maka bisa menimbulkan misinterpretasi yang merugikan rakyat maupun Polri. Seperti diketahui, sejak Kapolri membuat aturan baru itu, terdapat dua kubu yang saling mendebatkan putusan Jenderal Listio Sigit itu. Terdapat kubu yang beranggapan bahwa putusan Kapolri itu tidak melanggar MK, tetapi ada kubu yang beranggapan putusan Kapolri itu melanggar putusan MK, seperti mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Hendry mengatakan tidak semua rakyat ahli atau paham tentang hukum. Oleh karena itu, menurut Hendry, rakyat perlu penjelasan tentang keberadaan peraturan Polri yang memungkinkan polisi aktif bisa menduduki 17 kementerian atau lembaga. Selain Kepolisian Republik Indonesia mengangkangi putusan MK itu gimana, Pak? Gimana? Kepolisian Republik Indonesia dianggap mengangkangi keputusan MK. Nah, biasa saja yang bicara begitu. Tapi yang jelas langkah yang dilakukan oleh kepolisian sudah dikonsultasikan. Yang jelas Polri tentunya menghormati putusan MK. Oleh karena itu, Polri menindaklanjuti dengan melakukan konsultasi terhadap kementerian terkait, terhadap stakeholder terkait, sebelum menerbitkan perpol. Jadi perpol yang dibuat oleh Polri tentunya dilakukan dalam rangka menghormati dan menindaklanjuti putusan MK. Saya kira itu. Berarti kalau ada polisi aktif yang berada di luar kepolisian itu akan dikeluarkan, Pak? Atau gimana? Yang jelas perpol ini tentunya nanti akan ditingkatkan menjadi PP dan kemudian kemungkinan akan dimasukkan di revisi undang-undang. Terhadap yang sudah berproses, tentunya ini kan tidak berlaku surut Menteri Hukum yang sudah disampaikan. Pak Kapolri kalau menilai Kepolisian Republik Indonesia mengangkangi putusan MK itu gimana, Pak? Gimana? Kepolisian Republik Indonesia dianggap mengangkangi keputusan MK. Nah, biasa saja yang bicara begitu. Tapi yang jelas langkah yang dilakukan oleh kepolisian sudah dikonsultasikan, baik dengan kementerian terkait, baik dengan stakeholder terkait, baik dengan lembaga terkait, sehingga baru disinilah perpol. Nah, tanya sama Pak Mahfud. Pak, berarti untuk sebenarnya masih 17 kementerian itu, Pak, untuk yang polisi aktif benar-benar Di situ kan klausulnya juga jelas. Dan tentunya akan dilakukan perbaikan. Di situ kan yang dihapus dalam putusan MK penugasan oleh Kapolri, kemudian frase yang terkait dengan tugas-tugas kepolisian kan sudah jelas. Untuk itu kemudian itu harus diperjelas imitatifnya seperti apa. Jadi apa yang dilanggar? Ya, kira cukup ya. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali mengomentari terkait Perpol Nomor 10 Tahun 2025 yang menduga terbitnya Perpol tersebut lantaran Undang-Undang atau UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia akan direvisi. Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui video yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 15 Desember. Mahfud menilai terbitnya Perpol 10 tahun 2025 menjadi ancang-ancang terkait akan adanya revisi Undang-Undang Polri. Ia mengatakan Perpol tersebut merupakan aturan yang cacat secara hierarki perundang-undangan. Pasalnya ketika akan ada aturan terkait daftar kementerian atau lembaga yang bisa diduduki oleh polisi aktif, maka seharusnya Undang-Undang Polri harus direvisi terlebih dahulu. Mahfud mencontohkan hal tersebut terjadi dalam revisi Undang-Undang TNI yang berujung tertuang daftar 16 kementerian atau lembaga yang bisa dijabat oleh prajurit aktif. Selain itu, Mahfud juga mengatakan bahwa Perpol tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Mahfud juga mengomentari pernyataan Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Adapun Habibur Rahman menyebut terbitnya Perpol demi memperjelas institusi sipil yang bisa dijabat oleh polisi aktif. Mahfud menilai pandangan itu salah
resah lantaran Perpol tersebut bukan memperjelas, namun justru membatasi tupoksi kepolisian. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menaikkan peraturan Polri atau Perpol nomor 10 tahun 2025. Salah satu yang menjadi sorotan dalam Perpol tersebut yakni polisi aktif resmi dapat menduduki jabatan sipil di 17 kementerian atau lembaga. Terkait hal itu, mantan Menko Polhukam Mahfud MD memberikan komentar, namun ia menegaskan komentarnya terkait penerbitan Perpol tersebut bukan sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri. Ia mengatakan Perpol yang sudah ditandatangani Listio Sigit bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Adapun putusan MK yang dimaksud yakni melarang anggota aktif menduduki jabatan di luar institusi Polri diketok MK pada 13 November 2025. Selain itu, Mahfud menyebut Perpol nomor 10 tahun 2025 bertentangan dengan Undang-Undang ASN. Dalam Undang-Undang ASN disebutkan bahwa penempatan polisi aktif dalam jabatan ASN harus berpedoman pada UU Polri. Namun UU Polri sendiri tidak memuat ketentuan mengenai daftar kementerian yang boleh diisi oleh polisi aktif. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang TNI yang secara jelas merinci 14 jabatan sipil yang dapat ditempati oleh anggota TNI. Polri saat ini merupakan institusi sipil, namun itu tidak bisa menjadi landasan bagi polisi aktif untuk masuk ke institusi sipil. Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD merespons peraturan Polri yang dikeluarkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang memperbolehkan polisi aktif kini mengisi jabatan sipil di setidaknya 17 lembaga. Mahfud MD menilai aturan yang dikeluarkan Kapolri melanggar aturan yang ada. Pernyataan ini disampaikan Mahfud MD melalui akun YouTube pribadinya pada Sabtu 13 Desember 2025. Mahfud MD menegaskan bahwa kritiknya ini disampaikan dalam kapasitas dirinya sebagai pakar hukum, bukan sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri. Mahfud MD menegaskan bahwa dalam keputusan MK sudah ditegaskan bahwa Polri yang mau memasuki jabatan sipil hanya diperkenankan jika berhenti atau pensiun dini dari dinas kepolisian. Tak hanya itu, Perpol Kapolri juga diakui mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini telah melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Mahfud MD lantas membantah argumentasi sejumlah pihak yang menyatakan Perpol ini sah karena anggota Polri juga bagian dari sipil. Menurutnya, argumentasi tersebut tidak tepat secara hukum. Mahfud MD lantas mendesak agar aturan ini disesuaikan kembali. Mahkamah Konstitusi diminta bersuara untuk merespon keputusan Kapolri Jenderal Listio Sigit. Adapun Kapolri telah menaikkan peraturan Polri nomor 10 tahun 2025 tentang polisi aktif bisa menduduki jabatan sipil. Sementara dalam putusan MK tertulis bahwa polisi aktif dilarang menduduki jabatan sipil. Dalam putusan MK tersebut, anggota Polri yang menduduki jabatan sipil harus mengundurkan diri atau pensiun. Oleh karena itu, pengamat komunikasi politik Hendry Satrio menilai MK perlu memberikan penjelasan kepada masyarakat luas terkait putusan tersebut. Sebab jika MK tidak bersuara, maka bisa menimbulkan misinterpretasi yang merugikan rakyat maupun Polri. Seperti diketahui, sejak Kapolri membuat aturan baru itu, terdapat dua kubu yang saling mendebatkan putusan Jenderal Listio Sigit itu. Terdapat kubu yang beranggapan bahwa putusan Kapolri itu tidak melanggar MK, tetapi ada kubu yang beranggapan putusan Kapolri itu melanggar putusan MK, seperti mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Hendry mengatakan tidak semua rakyat ahli atau paham tentang hukum. Oleh karena itu, menurut Hendry, rakyat perlu penjelasan tentang keberadaan peraturan Polri yang memungkinkan polisi aktif bisa menduduki 17 kementerian atau lembaga. Selain Kepolisian Republik Indonesia mengangkangi putusan MK itu gimana, Pak? Gimana? Kepolisian Republik Indonesia dianggap mengangkangi keputusan MK. Nah, biasa saja yang bicara begitu. Tapi yang jelas langkah yang dilakukan oleh kepolisian sudah dikonsultasikan. Yang jelas Polri tentunya menghormati putusan MK. Oleh karena itu, Polri menindaklanjuti dengan melakukan konsultasi terhadap kementerian terkait, terhadap stakeholder terkait, sebelum menerbitkan Perpol. Jadi Perpol yang dibuat oleh Polri tentunya
dilakukan dalam rangka menghormati dan menindaklanjuti putusan MK. Saya kira itu. Berarti kalau ada polisi aktif yang berada di luar 17 kepolisian itu akan dikeluarkan Pak? Atau gimana? Yang jelas Perpol ini tentunya nanti akan ditingkatkan menjadi PP dan kemudian kemungkinan akan dimasukkan di revisi undang-undang. Terhadap yang sudah berproses, tentunya ini kan tidak berlaku surut. Menteri Hukum yang sudah menyampaikan. Pak Kapolri kalau menilai Kepolisian Republik Indonesia mengangkangi putusan MK itu gimana Pak? Gimana? Kepolisian Republik Indonesia dianggap mengangkangi keputusan MK. Nah, biasa saja yang bicara begitu. Tapi yang jelas langkah yang dilakukan oleh kepolisian sudah dikonsultasikan, baik dengan kementerian terkait, baik dengan stakeholder terkait, baik dengan lembaga terkait, sehingga baru disinilah Perpol. Nah, tanya sama Pak Mahfud. Pak, berarti untuk sebenarnya masih 17 kementerian itu Pak, untuk yang polisi aktif benar-benar. Di situ kan klausanya juga jelas. Dan tentunya akan dilakukan perbaikan. Di situ kan yang dihapus dalam putusan MK penugasan oleh Kapolri. Kemudian frase yang terkait dengan tugas-tugas kepolisian kan sudah jelas. Untuk itu kemudian itu harus diperjelas limitatifnya seperti apa. Jadi apa yang dilanggar? Kira cukup ya. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali mengomentari terkait Perpol nomor 10 tahun 2025 yang menduga terbitnya Perpol tersebut lantaran Undang-Undang atau UU nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia akan direvisi. Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui video yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 15 Desember. Mahfud menilai terbitnya Perpol 10 tahun 2025 menjadi ancang-ancang terkait akan adanya revisi Undang-Undang Polri. Ia mengatakan Perpol tersebut merupakan aturan yang cacat secara hierarki perundang-undangan. Pasalnya ketika akan ada aturan terkait daftar kementerian atau lembaga yang bisa diduduki oleh polisi aktif, maka seharusnya Undang-Undang Polri harus direvisi terlebih dahulu. Mahfud mencontohkan hal tersebut terjadi dalam revisi Undang-Undang TNI yang berujung tertuang daftar 16 kementerian atau lembaga yang bisa dijabat oleh prajurit aktif. Selain itu, Mahfud juga mengatakan bahwa Perpol tersebut telah melanggar Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara atau ASN. Mahfud juga mengomentari pernyataan Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Adapun Habibur Rahman menyebut terbitnya Perpol demi memperjelas institusi sipil yang bisa dijabat oleh polisi aktif. Mahfud menilai pandangan itu salah lantaran Perpol tersebut bukan memperjelas, namun justru membatasi tupoksi kepolisian. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menaikkan peraturan Polri atau Perpol nomor 10 tahun 2025. Salah satu yang menjadi sorotan dalam Perpol tersebut yakni polisi aktif resmi dapat menduduki jabatan sipil di 17 kementerian atau lembaga. Terkait hal itu, mantan Menko Polhukam Mahfud MD memberikan komentar, namun ia menegaskan komentarnya terkait penerbitan Perpol tersebut bukan sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri. Ia mengatakan Perpol yang sudah ditandatangani Listio Sigit bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Adapun putusan MK yang dimaksud yakni melarang anggota aktif menduduki jabatan di luar institusi Polri diketok MK pada 13 November 2025. Selain itu, Mahfud menyebut Perpol nomor 10 tahun 2025 bertentangan dengan Undang-Undang ASN. Dalam Undang-Undang ASN disebutkan bahwa penempatan polisi aktif dalam jabatan ASN harus berpedoman pada UU Polri. Namun UU Polri sendiri tidak memuat ketentuan mengenai daftar kementerian yang boleh diisi oleh polisi aktif. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang TNI yang secara jelas merinci 14 jabatan sipil yang dapat ditempati oleh anggota TNI. Polri saat ini merupakan institusi sipil, namun itu tidak bisa menjadi landasan bagi polisi aktif untuk masuk ke institusi sipil. Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD merespons peraturan Polri yang dikeluarkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang memperbolehkan polisi aktif kini mengisi jabatan sipil di setidaknya 17 lembaga. Mahfud MD menilai aturan yang dikeluarkan Kapolri melanggar aturan yang ada.
Pernyataan ini disampaikan Mahfud MD melalui akun YouTube pribadinya pada Sabtu 13 Desember 2025. Mahfud MD menegaskan bahwa kritiknya ini disampaikan dalam kapasitas dirinya sebagai pakar hukum, bukan sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri. Mahfud MD menegaskan bahwa dalam keputusan MK sudah ditegaskan bahwa Polri yang mau memasuki jabatan sipil hanya diperkenankan jika berhenti atau pensiun dini dari dinas kepolisian. Tak hanya itu, Perpol Kapolri juga diakui mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini telah melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Mahfud MD lantas membantah argumentasi sejumlah pihak yang menyatakan Perpol ini sah karena anggota Polri juga bagian dari sipil. Menurutnya, argumentasi tersebut tidak tepat secara hukum. Mahfud MD lantas mendesak agar aturan ini disesuaikan kembali. Mahkamah Konstitusi diminta bersuara untuk merespon keputusan Kapolri Jenderal Listio Sigit. Adapun Kapolri telah menaikkan peraturan Polri nomor 10 tahun 2025 tentang polisi aktif bisa menduduki jabatan sipil. Sementara dalam putusan MK tertulis bahwa polisi aktif dilarang menduduki jabatan sipil. Dalam putusan MK tersebut, anggota Polri yang menduduki jabatan sipil harus mengundurkan diri atau pensiun. Oleh karena itu, pengamat komunikasi politik Hendry Satrio menilai MK perlu memberikan penjelasan kepada masyarakat luas terkait putusan tersebut. Sebab jika MK tidak bersuara, maka bisa menimbulkan misinterpretasi yang merugikan rakyat maupun Polri. Seperti diketahui, sejak Kapolri membuat aturan baru itu, terdapat dua kubu yang saling mendebatkan putusan Jenderal Listio Sigit itu. Terdapat kubu yang beranggapan bahwa putusan Kapolri itu tidak melanggar MK, tetapi ada kubu yang beranggapan putusan Kapolri itu melanggar putusan MK, seperti mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Hendry mengatakan tidak semua rakyat ahli atau paham tentang hukum. Oleh karena itu, menurut Hendry, rakyat perlu penjelasan tentang keberadaan peraturan Polri yang memungkinkan polisi aktif bisa menduduki 17 kementerian atau lembaga. Selain Kepolisian Republik Indonesia mengangkangi putusan MK itu gimana, Pak? Gimana? Kepolisian Republik Indonesia dianggap mengangkangi keputusan MK. Nah, biasa aja yang bicara begitu. Tapi yang jelas, langkah yang dilakukan oleh kepolisian sudah dikonsultasikan. Yang jelas, Polri tentunya menghormati putusan MK. Oleh karena itu, Polri menindaklanjuti dengan melakukan konsultasi terhadap kementerian terkait, terhadap stakeholder terkait, sebelum menerbitkan Perpol. Jadi Perpol yang dibuat oleh Polri tentunya dilakukan dalam rangka menghormati dan menindaklanjuti putusan MK. Saya kira itu. Berarti kalau ada polisi aktif yang berada di luar kepolisian itu akan dikeluarkan, Pak? Atau gimana? Yang jelas Perpol ini tentunya nanti akan ditingkatkan menjadi PP dan kemudian kemungkinan akan dimasukkan di revisi undang-undang. Terhadap yang sudah selesai, tentunya ini kan tidak berlaku surut. Menteri Hukum yang sudah menyampaikan itu. Pak Kapolri kalau menilai Kepolisian Republik Indonesia mengangkangi putusan MK itu gimana, Pak? Gimana? Kepolisian Republik Indonesia dianggap mengangkangi keputusan MK. Nah, biasa aja yang bicara begitu. Tapi yang jelas, langkah yang dilakukan oleh kepolisian sudah dikonsultasikan, baik dengan kementerian terkait, baik dengan stakeholder terkait, baik dengan lembaga terkait, sehingga baru disinilah Perpol. Nah, tanya sama Pak Mahfud. Pak, berarti itu sebenarnya masih 17 kementerian itu, Pak, ya? Yang polisi aktif benar-benar itu. Di situ kan klausulnya juga jelas. Dan tentunya akan dilakukan perbaikan. Di situ kan yang dihapus dalam putusan MK penugasan oleh Kapolri, kemudian frase yang terkait dengan tugas-tugas kepolisian kan sudah jelas. Untuk itu kemudian itu harus diperjelas imitatifnya seperti apa. Jadi apa yang dilanggar? Ya, kira cukup ya. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali mengomentari terkait Perpol nomor 10 tahun 2025 yang menduga terbitnya Perpol tersebut lantaran Undang-Undang atau UU nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia akan direvisi.
Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui video yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 15 Desember. Mahfud menilai terbitnya Perpol 10 tahun 2025 menjadi ancang-ancang terkait akan adanya revisi Undang-Undang Polri. Ia mengatakan Perpol tersebut merupakan aturan yang cacat secara hierarki perundang-undangan. Pasalnya ketika akan ada aturan terkait daftar kementerian atau lembaga yang bisa diduduki oleh polisi aktif, maka seharusnya Undang-Undang Polri harus direvisi terlebih dahulu. Mahfud mencontohkan hal tersebut terjadi dalam revisi Undang-Undang TNI yang berujung tertuang daftar 16 kementerian atau lembaga yang bisa dijabat oleh prajurit aktif. Selain itu, Mahfud juga mengatakan bahwa Perpol tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Mahfud juga mengomentari pernyataan Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Adapun Habibur Rahman menyebut terbitnya Perpol demi memperjelas institusi sipil yang bisa dijabat oleh polisi aktif. Mahfud menilai pandangan itu salah lantaran Perpol tersebut bukan memperjelas, namun justru membatasi tupoksi kepolisian. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menaikkan peraturan Polri atau Perpol nomor 10 tahun 2025. Salah satu yang menjadi sorotan dalam Perpol tersebut yakni polisi aktif resmi dapat menduduki jabatan sipil di 17 kementerian atau lembaga. Terkait hal itu, mantan Menko Polhukam Mahfud MD memberikan komentar. Namun ia menegaskan komentarnya terkait penerbitan Perpol tersebut bukan sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri. Ia mengatakan Perpol yang sudah ditandatangani Listio Sigit bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Adapun putusan MK yang dimaksud yakni melarang anggota aktif menduduki jabatan di luar institusi Polri diketok MK pada 13 November 2025. Selain itu, Mahfud menyebut Perpol nomor 10 tahun 2025 bertentangan dengan Undang-Undang ASN. Dalam Undang-Undang ASN disebutkan bahwa penempatan polisi aktif dalam jabatan ASN harus berpedoman pada UU Polri. Namun UU Polri sendiri tidak memuat ketentuan mengenai daftar kementerian yang boleh diisi oleh polisi aktif. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang TNI yang secara jelas merinci 14 jabatan sipil yang dapat ditempati oleh anggota TNI. Polri saat ini merupakan institusi sipil, namun itu tidak bisa menjadi landasan bagi polisi aktif untuk masuk ke institusi sipil. Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD merespons peraturan Polri yang dikeluarkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang memperbolehkan polisi aktif kini mengisi jabatan sipil di setidaknya 17 lembaga. Mahfud MD menilai aturan yang dikeluarkan Kapolri melanggar aturan yang ada. Pernyataan ini disampaikan Mahfud MD melalui akun YouTube pribadinya pada Sabtu 13 Desember 2025. Mahfud MD menegaskan bahwa kritiknya ini disampaikan dalam kapasitas dirinya sebagai pakar hukum, bukan sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri. Mahfud MD menegaskan bahwa dalam keputusan MK sudah ditegaskan bahwa Polri yang mau memasuki jabatan sipil hanya diperkenankan jika berhenti atau pensiun dini dari dinas kepolisian. Tak hanya itu, Perpol Kapolri juga diakui mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini telah melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Mahfud MD lantas membantah argumentasi sejumlah pihak yang menyatakan Perpol ini sah karena anggota Polri juga bagian dari sipil. Menurutnya, argumentasi tersebut tidak tepat secara hukum. Mahfud MD lantas mendesak agar aturan ini disesuaikan kembali. Mahkamah Konstitusi diminta bersuara untuk merespon keputusan Kapolri Jenderal Listio Sigit. Adapun Kapolri telah menaikkan peraturan Polri nomor 10 tahun 2025 tentang polisi aktif bisa menduduki jabatan sipil. Sementara dalam putusan MK tertulis bahwa polisi aktif dilarang menduduki jabatan sipil. Dalam putusan MK tersebut, anggota Polri yang menduduki jabatan sipil harus mengundurkan diri atau pensiun. Oleh karena itu, pengamat komunikasi politik Hendry Satrio menilai MK perlu memberikan penjelasan kepada masyarakat luas terkait putusan tersebut. Sebab jika MK tidak bersuara, maka bisa menimbulkan misinterpretasi yang merugikan rakyat maupun Polri. Seperti diketahui, sejak Kapolri membuat aturan baru itu, terdapat dua kubu yang saling mendebatkan putusan Jenderal Listio Sigit itu.
Terdapat kubu yang beranggapan bahwa putusan Kapolri itu tidak melanggar MK, tetapi ada kubu yang beranggapan putusan Kapolri itu melanggar putusan MK seperti mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Hendri mengatakan tidak semua rakyat ahli atau paham tentang hukum. Oleh karena itu, menurut Hendri, rakyat perlu penjelasan tentang keberadaan peraturan Polri yang memungkinkan polisi aktif bisa menduduki 17 kementerian atau lembaga. Selain Kepolisian Republik Indonesia mengangkangi putusan MK itu gimana, Pak? Gimana? Kepolisian Republik Indonesia dianggap mengangkangi keputusan MK. Nah, biasa saja yang bicara begitu. Tapi yang jelas langkah yang dilakukan oleh kepolisian sudah dikonsultasikan. Yang jelas Polri tentunya menghormati putusan MK. Oleh karena itu, Polri menindaklanjuti dengan melakukan konsultasi terhadap kementerian terkait, terhadap stakeholder terkait, sebelum menerbitkan perpol. Jadi perpol yang dibuat oleh Polri tentunya dilakukan dalam rangka menghormati dan menindaklanjuti putusan MK. Saya kira itu. Berarti kalau ada polisi aktif yang berada di luar kementerian itu akan dikeluarkan, Pak? Atau gimana? Yang jelas perpol ini tentunya nanti akan ditingkatkan menjadi PP dan kemudian kemungkinan akan dimasukkan di revisi undang-undang. Terhadap yang sudah berproses, tentunya ini kan tidak berlaku surut. Menteri Hukum yang sudah menyampaikan itu. Pak Kapolri kalau menilai Kepolisian Republik Indonesia mengangkangi putusan MK itu gimana, Pak? Gimana? Kepolisian Republik Indonesia dianggap mengangkangi keputusan MK. Nah, biasa saja yang bicara begitu. Tapi yang jelas langkah yang dilakukan oleh kepolisian sudah dikonsultasikan, baik dengan kementerian terkait, baik dengan stakeholder terkait, baik dengan lembaga terkait, sehingga baru bismillah perpol. Nah, tanya sama Pak Mahfud. Pak, berarti untuk sebenarnya masih 17 kementerian itu, Pak, yang polisi aktif benar-benar itu. Di situ kan klausulnya sudah jelas. Dan tentunya akan dilakukan perbaikan. Di situ kan yang dihapus dalam putusan MK penugasan oleh Kapolri. Kemudian frase yang terkait dengan tugas-tugas kepolisian kan sudah jelas. Untuk itu, kemudian itu harus diperjelas limitatifnya seperti apa. Jadi apa yang dilanggar? Ya, kira cukup ya. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali mengomentari terkait Perpol nomor 10 tahun 2025 yang menduga terbitnya Perpol tersebut lantaran Undang-Undang atau UU nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia akan direvisi. Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui video yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 15 Desember. Mahfud menilai terbitnya Perpol 10 tahun 2025 menjadi ancang-ancang terkait akan adanya revisi Undang-Undang Polri. Ia mengatakan Perpol tersebut merupakan aturan yang cacat secara hierarki perundang-undangan. Pasalnya ketika akan ada aturan terkait daftar kementerian atau lembaga yang bisa diduduki oleh polisi aktif, maka seharusnya Undang-Undang Polri harus direvisi terlebih dahulu. Mahfud mencontohkan hal tersebut terjadi dalam revisi Undang-Undang TNI yang berujung tertuang daftar 16 kementerian atau lembaga yang bisa dijabat oleh prajurit aktif. Selain itu, Mahfud juga mengatakan bahwa Perpol tersebut telah melanggar Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara atau ASN. Mahfud juga mengomentari pernyataan Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Adapun Habibur Rahman menyebut terbitnya Perpol demi memperjelas institusi sipil yang bisa dijabat oleh polisi aktif. Mahfud menilai pandangan itu salah lantaran Perpol tersebut bukan memperjelas, namun justru membatasi tupoksi kepolisian. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menaikkan peraturan Polri atau Perpol nomor 10 tahun 2025. Salah satu yang menjadi sorotan dalam Perpol tersebut yakni polisi aktif resmi dapat menduduki jabatan sipil di 17 kementerian atau lembaga. Terkait hal itu, mantan Menko Polhukam Mahfud MD memberikan komentar. Namun ia menegaskan komentarnya terkait penerbitan Perpol tersebut bukan sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri. Ia mengatakan Perpol yang sudah ditandatangani Listio Sigit bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Adapun putusan MK yang dimaksud yakni melarang anggota aktif menduduki jabatan di luar institusi Polri diketok MK pada 13 November 2025.
Selain itu, Mahfud menyebut Perpol nomor 10 tahun 2025 bertentangan dengan Undang-Undang ASN. Dalam Undang-Undang ASN disebutkan bahwa penempatan polisi aktif dalam jabatan ASN harus berpedoman pada UU Polri. Namun UU Polri sendiri tidak memuat ketentuan mengenai daftar kementerian yang boleh diisi oleh polisi aktif. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang TNI yang secara jelas merinci 14 jabatan sipil yang dapat ditempati oleh anggota TNI. Polri saat ini merupakan institusi sipil, namun itu tidak bisa menjadi landasan bagi polisi aktif untuk masuk ke institusi sipil. Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD merespons peraturan Polri yang dikeluarkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang memperbolehkan polisi aktif kini mengisi jabatan sipil di setidaknya 17 lembaga. Mahfud MD menilai aturan yang dikeluarkan Kapolri melanggar aturan yang ada. Pernyataan ini disampaikan Mahfud MD melalui akun YouTube pribadinya pada Sabtu 13 Desember 2025. Mahfud MD menegaskan bahwa kritiknya ini disampaikan dalam kapasitas dirinya sebagai pakar hukum, bukan sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri. Mahfud MD menegaskan bahwa dalam keputusan MK sudah ditegaskan bahwa Polri yang mau memasuki jabatan sipil hanya diperkenankan jika berhenti atau pensiun dini dari dinas kepolisian. Tak hanya itu, Perpol Kapolri juga diakui mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini telah melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Mahfud MD lantas membantah argumentasi sejumlah pihak yang menyatakan Perpol ini sah karena anggota Polri juga bagian dari sipil. Menurutnya, argumentasi tersebut tidak tepat secara hukum. Mahfud MD lantas mendesak agar aturan ini disesuaikan kembali. Mahkamah Konstitusi diminta bersuara untuk merespon keputusan Kapolri Jenderal Listio Sigit. Adapun Kapolri telah menaikkan peraturan Polri nomor 10 tahun 2025 tentang polisi aktif bisa menduduki jabatan sipil. Sementara dalam putusan MK tertulis bahwa polisi aktif dilarang menduduki jabatan sipil. Dalam putusan MK tersebut, anggota Polri yang menduduki jabatan sipil harus mengundurkan diri atau pensiun. Oleh karena itu, pengamat komunikasi politik Hendry Satrio menilai MK perlu memberikan penjelasan kepada masyarakat luas terkait putusan tersebut. Sebab jika MK tidak bersuara, maka bisa menimbulkan misinterpretasi yang merugikan rakyat maupun Polri. Seperti diketahui, sejak Kapolri membuat aturan baru itu, terdapat dua kubu yang saling mendebatkan putusan Jenderal Listio Sigit itu. Terdapat kubu yang beranggapan bahwa putusan Kapolri itu tidak melanggar MK, tetapi ada kubu yang beranggapan putusan Kapolri itu melanggar putusan MK, seperti mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Hendry mengatakan tidak semua rakyat ahli atau paham tentang hukum. Oleh karena itu, menurut Hendry, rakyat perlu penjelasan tentang keberadaan peraturan Polri yang memungkinkan polisi aktif bisa menduduki 17 kementerian atau lembaga. Kepolisian Republik Indonesia mengangkangi putusan MK gimana, Pak? Gimana? Kepolisian Republik Indonesia dianggap mengangkangi keputusan MK. Nah, biasa saja yang bicara begitu. Tapi yang jelas, langkah yang dilakukan oleh kepolisian sudah dikonsultasikan. Yang jelas, Polri tentunya menghormati putusan MK. Oleh karena itu, Polri menindaklanjuti dengan melakukan konsultasi terhadap kementerian terkait, terhadap stakeholder terkait, sebelum menerbitkan Perpol. Jadi Perpol yang dibuat oleh Polri tentunya dilakukan dalam rangka menghormati dan menindaklanjuti putusan MK. Saya kira itu. Berarti kalau ada polisi aktif yang berada di luar kementerian itu akan dikeluarkan, Pak? Apa gimana? Yang jelas Perpol ini tentunya nanti akan ditingkatkan menjadi PP dan kemudian kemungkinan akan dilakukan direvisi undang-undang terhadap yang sudah berproses. Tentunya ini kan tidak berlaku surut, Menteri Hukum yang sudah menyampaikan itu. Pak Kapolri kalau dinilai Kepolisian Republik Indonesia mengangkangi putusan MK gimana, Pak? Gimana? Kepolisian Republik Indonesia dianggap mengangkangi keputusan MK. Nah, biasa saja yang bicara begitu. Tapi yang jelas, langkah yang dilakukan oleh kepolisian sudah dikonsultasikan, baik dengan kementerian terkait, baik dengan stakeholder terkait, baik dengan lembaga terkait.
sehingga baru disinilah Perpol. Pak Mahfud sendiri juga ada. Nah, tanya sama Pak Mahfud. Pak, berarti itu benar masuk 17 kementerian itu Pak ya, untuk yang polisi aktif benar-benar itu. Di situ kan klausanya juga jelas. Dan tentunya akan dilakukan perbaikan. Di situ kan yang dihapus dalam putusan MK penugasan oleh Kapolri. Kemudian frasa yang terkait dengan tugas-tugas kepolisian kan sudah jelas. Untuk itu, kemudian itu harus diperjelas limitatifnya seperti apa. Jadi apa yang dilanggar? Ya, kira cukup ya. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali mengomentari terkait Perpol nomor 10 tahun 2025 yang menduga terbitnya Perpol tersebut lantaran Undang-Undang atau UU nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia akan direvisi. Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui video yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 15 Desember. Mahfud menilai terbitnya Perpol 10 tahun 2025 menjadi ancang-ancang terkait akan adanya revisi Undang-Undang Polri. Ia mengatakan Perpol tersebut merupakan aturan yang cacat secara hierarki perundang-undangan. Pasalnya ketika akan ada aturan terkait daftar kementerian atau lembaga yang bisa diduduki oleh polisi aktif, maka seharusnya Undang-Undang Polri harus direvisi terlebih dahulu. Mahfud mencontohkan hal tersebut terjadi dalam revisi Undang-Undang TNI yang berujung tertuang daftar 16 kementerian atau lembaga yang bisa dijabat oleh prajurit aktif. Selain itu, Mahfud juga mengatakan bahwa Perpol tersebut telah melanggar Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara atau ASN. Mahfud juga mengomentari pernyataan Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Adapun Habibur Rahman menyebut terbitnya Perpol demi memperjelas institusi sipil yang bisa dijabat oleh polisi aktif. Mahfud menilai pandangan itu salah lantaran Perpol tersebut bukan memperjelas, namun justru membatasi tupoksi kepolisian. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menaikkan peraturan Polri atau Perpol nomor 10 tahun 2025. Salah satu yang menjadi sorotan dalam Perpol tersebut yakni polisi aktif resmi dapat menduduki jabatan sipil di 17 kementerian atau lembaga. Terkait hal itu, mantan Menko Polhukam Mahfud MD memberikan komentar, namun ia menegaskan komentarnya terkait penerbitan Perpol tersebut bukan sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri. Ia mengatakan Perpol yang sudah ditandatangani Listio Sigit bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Adapun putusan MK yang dimaksud yakni melarang anggota aktif menduduki jabatan di luar institusi Polri diketok MK pada 13 November 2025. Selain itu, Mahfud menyebut Perpol nomor 10 tahun 2025 bertentangan dengan Undang-Undang ASN. Dalam Undang-Undang ASN disebutkan bahwa penempatan polisi aktif dalam jabatan ASN harus berpedoman pada UU Polri. Namun UU Polri sendiri tidak memuat ketentuan mengenai daftar kementerian yang boleh diisi oleh polisi aktif. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang TNI yang secara jelas merinci 14 jabatan sipil yang dapat ditempati oleh anggota TNI. Polri saat ini merupakan institusi sipil, namun itu tidak bisa menjadi landasan bagi polisi aktif untuk masuk ke institusi sipil. Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD merespons peraturan Polri yang dikeluarkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang memperbolehkan polisi aktif kini mengisi jabatan sipil di setidaknya 17 lembaga. Mahfud MD menilai aturan yang dikeluarkan Kapolri melanggar aturan yang ada. Pernyataan ini disampaikan Mahfud MD melalui akun YouTube pribadinya pada Sabtu 13 Desember 2025. Mahfud MD menegaskan bahwa kritiknya ini disampaikan dalam kapasitas dirinya sebagai pakar hukum, bukan sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri. Mahfud MD menegaskan bahwa dalam keputusan MK sudah ditegaskan bahwa Polri yang mau memasuki jabatan sipil hanya diperkenankan jika berhenti atau pensiun dini dari dinas kepolisian. Tak hanya itu, Perpol Kapolri juga diakui mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini telah melanggar Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Mahfud MD lantas membantah argumentasi sejumlah pihak yang menyatakan Perpol ini sah karena anggota Polri juga bagian dari sipil. Menurutnya, argumentasi tersebut tidak tepat secara hukum. Mahfud MD lantas mendesak agar aturan ini disesuaikan kembali.
Mahkamah Konstitusi diminta bersuara untuk merespon keputusan Kapolri Jenderal Listio Sigit. Adapun Kapolri telah menaikkan peraturan Polri nomor 10 tahun 2025 tentang polisi aktif bisa menduduki jabatan sipil. Sementara dalam putusan MK tertulis bahwa polisi aktif dilarang menduduki jabatan sipil. Dalam putusan MK tersebut, anggota Polri yang menduduki jabatan sipil harus mengundurkan diri atau pensiun. Oleh karena itu, pengamat komunikasi politik Hendry Satrio menilai MK perlu memberikan penjelasan kepada masyarakat luas terkait putusan tersebut. Sebab jika MK tidak bersuara, maka bisa menimbulkan misinterpretasi yang merugikan rakyat maupun Polri. Seperti diketahui, sejak Kapolri membuat aturan baru itu, terdapat dua kubu yang saling mendebatkan putusan Jenderal Listio Sigit itu. Terdapat kubu yang beranggapan bahwa putusan Kapolri itu tidak melanggar MK, tetapi ada kubu yang beranggapan putusan Kapolri itu melanggar putusan MK, seperti mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Hendry mengatakan, tidak semua rakyat ahli atau paham tentang hukum. Oleh karena itu, menurut Hendry, rakyat perlu penjelasan tentang keberadaan peraturan Polri yang memungkinkan polisi aktif bisa menduduki 17 kementerian atau lembaga. Kepolisian Republik Indonesia mengangkangi putusan MK itu gimana, Pak? Gimana? Kepolisian Republik Indonesia dianggap mengangkangi keputusan MK. Nah, biasa saja yang bicara begitu. Tapi yang jelas, langkah yang dilakukan oleh kepolisian sudah dikonsultasikan. Yang jelas, Polri tentunya menghormati putusan MK. Oleh karena itu, Polri menindaklanjuti dengan melakukan konsultasi terhadap kementerian terkait, terhadap stakeholder terkait, sebelum menerbitkan perpol. Jadi perpol yang dibuat oleh Polri tentunya dilakukan dalam rangka menghormati dan menindaklanjuti putusan MK. Saya kira itu. Berarti kalau ada polisi aktif yang berada di luar keputusan itu akan dikeluarkan, Pak? Atau gimana? Yang jelas perpol ini tentunya nanti akan ditingkatkan menjadi PP dan kemudian kemungkinan akan dimasukkan di revisi undang-undang. Terhadap yang sudah terproses, tentunya ini kan tidak berlaku surut. Menteri Hukum yang sudah menyampaikan. Pak Kapolri, kalau dinilai Kepolisian Republik Indonesia mengangkangi putusan MK itu gimana, Pak? Gimana? Kepolisian Republik Indonesia dianggap mengangkangi keputusan MK. Nah, biasa saja yang bicara begitu. Tapi yang jelas, langkah yang dilakukan oleh kepolisian sudah dikonsultasikan, baik dengan kementerian terkait, baik dengan stakeholder terkait, baik dengan lembaga terkait, sehingga baru bismillah perpol. Nah, tanya sama Pak Mahfud. Pak, berarti itu sebenarnya masuk 17 kementerian itu, Pak, ya? Untuk yang polisi aktif benar-benar. Di situ kan klausulnya juga jelas. Dan tentunya akan dilakukan perbaikan. Di situ kan yang dihapus dalam putusan MK penugasan oleh Kapolri, kemudian frase yang terkait dengan tugas-tugas kepolisian kan sudah jelas. Untuk itu kemudian itu harus diperjelas limitatifnya seperti apa. Jadi apa yang dilanggar? Ya, kira cukup ya. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali mengomentari terkait Perpol nomor 10 tahun 2025 yang menduga terbitnya Perpol tersebut lantaran Undang-Undang atau UU nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia akan direvisi. Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui video yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 15 Desember. Mahfud menilai terbitnya Perpol 10 tahun 2025 menjadi ancang-ancang terkait akan adanya revisi Undang-Undang Polri. Ia mengatakan Perpol tersebut merupakan aturan yang cacat secara hierarki perundang-undangan. Pasalnya ketika akan ada aturan terkait daftar kementerian atau lembaga yang bisa diduduki oleh polisi aktif, maka seharusnya Undang-Undang Polri harus direvisi terlebih dahulu. Mahfud mencontohkan hal tersebut terjadi dalam revisi Undang-Undang TNI yang berujung tertuang daftar 16 kementerian atau lembaga yang bisa dijabat oleh prajurit aktif. Setelah itu Mahfud juga mengatakan bahwa Perpol tersebut telah melanggar Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara atau ASN. Mahfud juga mengomentari pernyataan Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Adapun Habibur Rahman menyebut terbitnya Perpol demi memperjelas institusi sipil yang bisa dijabat oleh polisi aktif. Mahfud menilai pandangan itu salah
resah lantaran Perpol tersebut bukan memperjelas, namun justru membatasi tupoksi kepolisian. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menaikkan peraturan Polri atau Perpol nomor 10 tahun 2025. Salah satu yang menjadi sorotan dalam Perpol tersebut yakni polisi aktif resmi dapat menduduki jabatan sipil di 17 kementerian atau lembaga. Terkait hal itu, mantan Menko Polhukam Mahfud MD memberikan komentar. Namun ia menegaskan komentarnya terkait penerbitan Perpol tersebut bukan sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri. Ia mengatakan Perpol yang sudah ditandatangani Listio Sigit bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Adapun putusan MK yang dimaksud yakni melarang anggota aktif menduduki jabatan di luar institusi Polri diketok MK pada 13 November 2025. Selain itu, Mahfud menyebut Perpol nomor 10 tahun 2025 bertentangan dengan Undang-Undang ASN. Dalam Undang-Undang ASN disebutkan bahwa penempatan polisi aktif dalam jabatan ASN harus berpedoman pada UU Polri. Namun UU Polri sendiri tidak memuat ketentuan mengenai daftar kementerian yang boleh diisi oleh polisi aktif. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang TNI yang secara jelas merinci 14 jabatan sipil yang dapat ditempati oleh anggota TNI. Polri saat ini merupakan institusi sipil, namun itu tidak bisa menjadi landasan bagi polisi aktif untuk masuk ke institusi sipil. Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD merespons peraturan Polri yang dikeluarkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang memperbolehkan polisi aktif kini mengisi jabatan sipil di setidaknya 17 lembaga. Mahfud MD menilai aturan yang dikeluarkan Kapolri melanggar aturan yang ada. Pernyataan ini disampaikan Mahfud MD melalui akun YouTube pribadinya pada Sabtu 13 Desember 2025. Mahfud MD menegaskan bahwa kritiknya ini disampaikan dalam kapasitas dirinya sebagai pakar hukum, bukan sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri. Mahfud MD menegaskan bahwa dalam keputusan MK sudah ditegaskan bahwa Polri yang mau memasuki jabatan sipil hanya diperkenankan jika berhenti atau pensiun dini dari dinas kepolisian. Tak hanya itu, Perpol Kapolri juga diakui mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini telah melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Mahfud MD lantas membantah argumentasi sejumlah pihak yang menyatakan Perpol ini sah karena anggota Polri juga bagian dari sipil. Menurutnya, argumentasi tersebut tidak tepat secara hukum. Mahfud MD lantas mendesak agar aturan ini disesuaikan kembali. Mahkamah Konstitusi diminta bersuara untuk merespon keputusan Kapolri Jenderal Listio Sigit. Adapun Kapolri telah menaikkan peraturan Polri nomor 10 tahun 2025 tentang polisi aktif bisa menduduki jabatan sipil. Sementara dalam putusan MK tertulis bahwa polisi aktif dilarang menduduki jabatan sipil. Dalam putusan MK tersebut, anggota Polri yang menduduki jabatan sipil harus mengundurkan diri atau pensiun. Oleh karena itu, pengamat komunikasi politik Hendry Satrio menilai MK perlu memberikan penjelasan kepada masyarakat luas terkait putusan tersebut. Sebab jika MK tidak bersuara, maka bisa menimbulkan misinterpretasi yang merugikan rakyat maupun Polri. Seperti diketahui, sejak Kapolri membuat aturan baru itu, terdapat dua kubu yang saling mendebatkan putusan Jenderal Listio Sigit itu. Terdapat kubu yang beranggapan bahwa putusan Kapolri itu tidak melanggar MK, tetapi ada kubu yang beranggapan putusan Kapolri itu melanggar putusan MK, seperti mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Hendry mengatakan, tidak semua rakyat ahli atau paham tentang hukum. Oleh karena itu, menurut Hendry, rakyat perlu penjelasan tentang keberadaan peraturan Polri yang memungkinkan polisi aktif bisa menduduki 17 kementerian atau lembaga. Kepolisian Republik Indonesia mengangkangi putusan MK gimana, Pak? Gimana? Kepolisian Republik Indonesia dianggap mengangkangi keputusan MK. Nah, biasa saja yang bicara begitu. Tapi yang jelas, langkah yang dilakukan oleh kepolisian sudah dikonsultasikan. Yang jelas, Polri tentunya menghormati putusan MK. Oleh karena itu, Polri menindaklanjuti dengan melakukan konsultasi terhadap kementerian terkait, terhadap stakeholder terkait, sebelum menerbitkan Perpol. Jadi Perpol yang dibuat oleh Polri tentunya
dilakukan dalam rangka menghormati dan menindaklanjuti putusan MK. Saya kira itu. Berarti kalau ada polisi aktif yang berada di luar kepolisian itu akan dikeluarkan Pak? Atau gimana? Yang jelas Perpol ini tentunya nanti akan ditingkatkan menjadi PP dan kemudian kemungkinan akan dimasukkan di revisi undang-undang. Terhadap yang sudah berproses, tentunya ini kan tidak berlaku sudut Menteri Hukum yang sudah menyampaikan. Pak Kapolri kalau menilai Kepolisian Republik Indonesia mengangkangi putusan MK itu gimana Pak? Gimana? Kepolisian Republik Indonesia dianggap mengangkangi keputusan MK. Nah, biasa saja yang bicara begitu. Tapi yang jelas langkah yang dilakukan oleh kepolisian sudah dikonsultasikan, baik dengan kementerian terkait, baik dengan stakeholder terkait, baik dengan lembaga terkait, sehingga baru disinilah Perpol. Nah, tanya sama Pak Mahfud. Pak, berarti untuk sebenarnya masih 17 kementerian itu Pak, yang polisi aktif benar-benar. Di situ kan klausnya sudah jelas. Dan tentunya akan dilakukan perbaikan. Di situ kan yang dihapus dalam putusan MK penugasan oleh Kapolri, kemudian frase yang terkait dengan tugas-tugas kepolisian kan sudah jelas. Untuk itu kemudian itu harus diperjelas limitatifnya seperti apa. Jadi apa yang dilanggar? Ya, kira cukup ya. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD kembali mengomentari terkait Perpol nomor 10 tahun 2025 yang menduga terbitnya Perpol tersebut lantaran Undang-Undang atau UU nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia akan direvisi. Hal itu disampaikan Mahfud MD melalui video yang diunggah di channel YouTube-nya pada Senin 15 Desember. Mahfud menilai terbitnya Perpol 10 tahun 2025 menjadi ancang-ancang terkait akan adanya revisi Undang-Undang Polri. Ia mengatakan Perpol tersebut merupakan aturan yang cacat secara hierarki perundang-undangan. Pasalnya ketika akan ada aturan terkait daftar kementerian atau lembaga yang bisa diduduki oleh polisi aktif, maka seharusnya Undang-Undang Polri harus direvisi terlebih dahulu. Mahfud mencontohkan hal tersebut terjadi dalam revisi Undang-Undang TNI yang berujung tertuang daftar 16 kementerian atau lembaga yang bisa dijabat oleh prajurit aktif. Selain itu, Mahfud juga mengatakan bahwa Perpol tersebut telah melanggar Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara atau ASN. Mahfud juga mengomentari pernyataan Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Adapun Habibur Rahman menyebut terbitnya Perpol demi memperjelas institusi sipil yang bisa dijabat oleh polisi aktif. Mahfud menilai pandangan itu salah lantaran Perpol tersebut bukan memperjelas, namun justru membatasi tupoksi kepolisian. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menaikkan peraturan Polri atau Perpol nomor 10 tahun 2025. Salah satu yang menjadi sorotan dalam Perpol tersebut yakni polisi aktif resmi dapat menduduki jabatan sipil di 7. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.